Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Abi Agus ditemani Ondi, juga ada Algi di meja operator, dapat kembali menjumpai ikhwan dan akhwat dalam program Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah yang akan mengambil tema beriman sama dengan nyaman. Kita berjumpa di edisi Selasa 18 November 2025 Masehi yang juga bertepatan di tanggal 27 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Baik, telah hadir guru kita di studio saat ini, ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita simak pemaparan yang akan beliau sampaikan. Tafadhol, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan kepada segenap pendengar Radio Silaturahim AM 720 untuk Islam yang satu. Begitupun segenap pendengar radio-radio Islam, radio dakwah Islam yang ikut serta merilai acara kajian atau program tausiah siang Rasil hari ini, baik radio yang berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Magelang, bahkan Jogja, kemudian yang ada di Jawa Timur, dari Surabaya hingga Situbondo, Bondowoso, bahkan Banyuwangi dan Bali, ataupun yang berada di sebelah Sumatera, Kepulauan Sumatera, mulai Rasal di Palembang ataupun Batam hingga negeri jiran Johor dan Singapura, juga yang melalui radio Al-Madinah di Pontianak, dan juga radio yang ada di Al-Khairat Palu hingga di Papua sana, bahkan yang menyimak melalui Radio Garden Internasional di siang hari ini yang ada di Australia, di Hawaii, ya, bahkan di Timur Tengah, ataupun ikhwat-akhwat yang ikut menyaksikan melalui kanal streaming YouTube di mana saja berada. Barakallahu fikum jami'an wa wafaqana wa iyyakum limardhatih. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini kita akan sampaikan pada program Tausiah Siang ajakan renungan Al-Quran tentang ayat-ayat di seputar janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang mana banyak berkembang opini bahwasanya ketika seseorang memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan berada dalam kesempitan, kekurangan, kesusahan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dijawab oleh ayat-ayat suci Al-Quran bahwa itu merupakan pemahaman atau opini yang tidak benar. Sekalipun memang ketika orang memilih Islam sebagai agama, memilih keyakinan beriman pada Allah, Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, maka tentunya ia sudah masuk ke suatu ruang berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Benarkah imannya? Jujurkah imannya? Tuluskah imannya? Ataukah hanya kebohongan belaka? Nah, kita akan mulai dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah, seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil Fatihah, minal hadin al muhtadin, bersama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sekaligus kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, suami, istri kita, orang tua, anak, cucu, menantu kita, teman dan sahabat kita, segenap pendengar dan pemirsa, Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Quran melalui keberkahan renungan ayat-ayat suci Al-Quran di siang hari ini. Tak lupa juga kita bermohon kepada Allah, semoga arwah orang tua kita, guru-guru, keluarga, sahabat,
orang-orang yang berjasa memperkenalkan Islam kepada kita, memperkenalkan ajaran iman kepada Allah. Yang sudah meninggal dunia, Allah berkenan jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan juga orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, anak, suami, istri, cucu yang masih hidup, menantu yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan usia yang panjang fi taatillah wa taati Rasul fi sihatin wa afiyah tamah. Khususnya kita doakan guru-guru kita, diantaranya founder Radha Silaturahim Al-Ustadz Al-Murabbi Husain bin Hamid Al-Attas, kemudian Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Abah Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Sidil Walid Buya Ki Haji Ghazali Musannif, kemudian Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Amina Ki Syihabuddin, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habibana Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih, Abna Al-Walid Hasan bin Abdullah Syatri bin Tarim, kemudian Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Makkah, Said Asim dan Alwi bin Abbas Al-Maliki di Makkah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, guru-guru kami yang ada di jauh di sana di Irak, contohnya Said Kamal Bagir Al-Haidari, Dr. Fadil Saleh Samir Al-Baghdadi, Dr. Adan Ibrahim Al-Hasani, Ibrahim Adnan Ar-Rifai, semua guru-guru yang ulama-ulama yang mulia-mulia agung-agung, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiah, tulul umur fi husnil amal, dan juga Syekh Hasan bin Farhan Al-Maliki, semoga Allah anugerahkan kebebasan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, ikhwan dan akhwat, mustamin mustamiat, musyahidin dan musyahidat rahimakumullah, kita akan buka renungan siang atau tausiah siang hari ini dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran dari surah Al-Ankabut atau surah urutan ke-29 dalam Mushaf Al-Karim. Kita mulai dengan membaca A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna min syuhada'il haqq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, dalam Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan jauh-jauh hari kepada kita bahwa ketika seorang yang mengaku beriman kepada Allah mengikrarkan keimanannya, jangan pernah mengira bahwa dengan mengikrarkan kami beriman kepada Allah lalu selesai urusan. Tidak. Setiap orang yang mengaku beriman harus membuktikan pengakuan imannya.
Jika kita ingin melihat Al-Quran, ada lebih kurang 80 ayat terulang. Ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman. Di keseluruhan ayat itu berisikan satu di antara dua atau dua hal sekaligus. Perintah pembuktian iman dengan melaksanakan perintah dalam ayat tersebut atau dengan menjauhi larangan yang terdapat pada ayat tersebut. Dan tidak sedikit di ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu, satu ayat berisikan perintah dan larangan. Tidak lain, ini menunjukkan bahwasanya pengakuan iman mesti melalui tahap ujian supaya terbukti bahwa ikrar keimanan melalui lisan juga meresap ke dalam hati dan dibuktikan dengan aplikasi melalui anggota badan. Bahkan kalau kita melihat barangkali riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berstatus sahih, artinya hadis yang seiring sejalan dengan pandu Al-Quran, banyak terulang sabda Rasul diriwayatkan berbunyi la yu'minu ahadukum hatta. La yu'minu ahadukum hatta. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga bla 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 bla. Artinya apa? Gambaran pembuktian pengakuan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lompat sedikit ke Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ada sebuah ayat berbunyi qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada dari sekelompok A'rab, orang-orang pedalaman, yang mereka qalat berkata, berikrar melalui lisan, amanna, kami beriman kepada Allah. Lalu dalam ayat itu Allah merespon dengan satu respon yang sebalik daripada pengakuan mereka. Allah perintahkan Rasulnya Muhammad, Habibana Muhammad, Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan respon melalui arahan wahyu. Qul, katakan pada mereka wahai Rasul, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apalagi kalian sudah berikrar amanna, kami beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun silahkan katakan aslamna, kami baru masuk ke dalam Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum lagi meresap ke dalam hati-hati kalian. Nah, bukti keimanan akan dibuktikan melalui aplikasi dari tuntutan-tuntutan Allah yang terdapat pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu tersebut. Nah, kembali ke Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala beritahukan ahasiban nasu, apakah orang-orang mengira, manusia mengira, an yutraku, bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah, an yaqulu amanna, setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, ditinggalkan oleh Allah begitu saja, dibiarkan oleh Allah begitu saja tanpa ujian. Oh tidak. Ketika seorang mengaku kami beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut pembuktian pengakuan iman mereka dengan tuntutan-tuntutan serta tuntunan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu dan ayat-ayat yang lain. Wahum la yuftanun,
Mereka kira mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna, Allah lanjutkan, dan sungguh kami telah berikan ujian, bahkan fitnah, ujian kepada siapa? Alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka, yang mengikrarkan ucapan kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang sebelum mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya Allah ingin memastikan, ingin mengetahui secara pasti. Fala ya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah ingin memastikan siapa dari mereka orang-orang yang jujur dan benar dalam imannya, dalam ikrar imannya, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah ingin memastikan siapa di antara mereka yang dusta pengakuan imannya. Jadi pengakuan iman menuntut pembuktian. Ketika seorang mengikrarkan keimanan, harus siap mengikuti ujian. Nah, ayat-ayat yang akan kami bacakan di kesempatan siang hari ini menggambarkan tentang kondisi kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Bukan hanya atau bukan saja sebagaimana dipahami orang banyak bahwa ketika beriman pasti dibarengi dengan apa? Ujian yang pahit, kesempitan, kesusahan, tidak ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Nah, ayat-ayat di bawah ini akan menjawab bahwasanya keimanan Allah janjikan disertai dengan kenyamanan, sekalipun syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja ayatnya? Mari kita renungkan bersama-sama setelah jeda berikut ini. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi telah kita simak pemaparan yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program di siang hari ini bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Tema yang beliau sampaikan di tengah-tengah kita yaitu tentang beriman sama dengan nyaman. Nah, Ustadz menyampaikan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan dan juga ini berkaitan erat dengan masalah kenyamanan. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Ustadz. Oh ya, baik. Ya, tentunya ini sebuah opini yang berkembang di masyarakat. Orang tuh kalau beriman berat, beriman itu apa? Beban, beriman itu pokoknya nggak nyaman. Nah, sekarang kita coba dengarkan ya ayat-ayat Al-Quran yang memberikan informasi kepada kita bahwa keimanan itu dibarengi dengan hal-hal yang tadi nyaman, tentram, bahagia, dan lain sebagainya. Satu contoh apa yang ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Sekali-kali tidak akan Allah menyegerakan memberikan eksekusi, siksa, sanksi terhadap kalian asalkan kalian mau melakukan dua perkara. In syakartum, mau bersyukur atas anugerah Allah. Yang kedua, wa amantum, beriman, tunduk, patuh, dan loyal kepada Allah. Coba itu. Artinya ayat ini memberikan jaminan azab tidak akan menimpa seseorang.
Terlebih lagi Allah tidak akan menyegerakan. Kalau dalam bahasa ilmu Al-Quran itu, kata fa'ala yaf'alu itu menggambarkan pekerjaan yang segera dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada para malaikat bahwa mereka adalah ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah ini yang Allah ciptakan dari nur, mereka punya ciri. Yang pertama, la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berbuat durhaka, melanggar terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan terhadap perintah Tuhan, mereka akan mengerjakannya dengan segera. Ya. Sebagaimana Allah juga berikan pujian kepada orang-orang yang membayar zakat segera saat sudah jatuh tempo, kalau bisa sebelumnya. Waliz zakati fa'ilun. Dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat dengan segera. Nah, di ayat An-Nisa 147 ini Allah memberitahukan bahwa azab tidak akan Allah turunkan dengan segera. Tidak akan Allah eksekusi dengan segera. Bila ya manusia mau melakukan dua perkara. Mensyukuri nikmat Allah, yang kedua beriman, tunduk patuh dan loyal kepada Allah. Kenapa? Wa kana Allahu syakiran alima, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu zat yang maha tahu berterima kasih. Kang Abi Agus, kira-kira ngerti nggak arti bersyukur itu? Terjemahnya kan terima kasih. Kata terima kasih itu gabungan dua perkara, mau nerima dan juga ngasih. Mau menerima dan juga Ngasih. memberi atau mengasihi. Kalau orang cuma mau nerima, Terima doang. nggak mau ngasih, itu namanya medit. Ya, orang yang bakhil, bukan orang yang bersyukur. Kalau orang yang tahu bersyukur, orang yang mau nerima kebaikan, anugerah, dan juga mau berbagi kasih dengan anugerah tersebut. Allah syakiran. Allah itu maha tahu berterima kasih. Selain Allah Subhanahu wa taala, alima, yang memiliki ilmu ya yang sangat mendalam. Nah, ini yang pertama nih. Jadi yang pertama, iman sama dengan nyaman. Ya kan? Artinya apa? Nyaman, tidak usah takut akan azab Allah. Selama orang mau bersyukur dan beriman kepada Allah, Allah tidak akan mengeksekusi siksa dan azab terhadap hambanya. Yang kedua, yang terdapat dalam Quran Suratul An'am ayat 42. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, walam yalbasu, dia tidak membungkus imanahum, ya, keimanan mereka kepada Allah dengan apa? Bidzulmin, dengan bungkusan perilaku kezaliman. Perilaku zalim tidak dilakukan sebagai rangka membungkus keimanannya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah lalu tidak melakukan hal yang zalim, tidak membungkus keimanan dengan perkara kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ya, dengan syarat lam yalbasu imanahum bidzulmin, tidak membungkus imannya dengan kezaliman, maka Allah beritahukan untuk mereka lahum al-amnu, Allah akan berikan rasa aman. Tidak ada takut, tidak ada kekhawatiran atas apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jaminannya aman. Ulaika lahumul amnu. Jaminannya Allah berikan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka akan selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Diberikan rasa aman, selalu mendapatkan bimbingan Tuhan. Jadi salah besar kalau orang mengatakan kalau orang beriman, waduh akan berat, beban, tanggungannya banyak. Tidak. Ya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ketiga, hal ini terdapat dalam Quran Suratul A'raf
ya, ayat 96. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya apabila penduduk sebuah negeri, penghuni sebuah negeri, berapapun kapasitasnya, lingkup RT, lingkup rumah tangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, ibu kota, ataupun provinsi, bila kata Allah Ta'ala mau melakukan perkara ini, amanu, beriman, lalu keimanannya diaplikasikan dengan wattaqau, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Apa jaminannya kata Allah? La fatahna alaihim, pasti kami bukakan, kata Allah. Allah yang bukakan loh. Kami bukakan alaihim, di atas mereka, barakat, banyak hal-hal yang baik, membawa kebaikan, keberkahan. Dari mana? Minas sama'i, dari arah langit, wal ardi, dan bumi. Subhanallah. Dibukakan keberkahan dari arah langit dan arah bumi. Bagi siapa? Bukan bagi orang yang ingkar, orang-orang yang syirik, tidak. Bagi orang yang beriman, yang mau beriman dan bertakwa, Allah pasti bukakan keberkahan yang bersifat materi atau materi dari arah langit maupun bumi. Namun kata Allah Ta'ala, walakin kadzabu, namun sayangnya orang-orang banyak yang mendustakan Allah. Maka Allah katakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kami ambil keputusan untuk menghukum mereka dan menghilangkan, mencabut keberkahan dari arah langit dan juga bumi. Maka hidup mereka akhirnya sedih, susah, gundah gulana, dan melarat. Kenapa? Tidak beriman dan tidak bertakwa. Berarti iman dan takwa adalah sebuah jaminan Tuhan untuk meraih keamanan, jauh dari siksaan, menjemput keberkahan dari arah langit maupun bumi, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada lagi satu ayat atau dua ayat ini. Yang pertama dari Quran surah An-Nahl. Surah urutan ke-16 dalam Mushafil Quran di ayat ke-97. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, siapa di antara kalian yang mau beramal saleh, amal yang baik, yang seiring sejalan dengan aturan Al-Quran, seiring sejalan dengan keinginan yang memerintahkan kita beramal saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah tuangkan dalam Qur'annya, dalam kitabnya. Kata Allah, siapa orang yang beramal amalan yang seiring sejalan dengan panduan Al-Quran, min dzakarin, dari golongan laki-laki, au untha, maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Landasan amal salehnya ini karena imannya dia kepada Allah. Apa ini Allah Ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan dia kehidupan yang berkualitas, yang bagus, yang nyaman, yang tentram, gemah ripah, loh jinawi kata orang Jawa. Hayatan thayyibah, kehidupan yang didambakan, yang diingin oleh orang banyak, serba ada, serba cukup, serba baik, serba nyaman, serbi, lengkap deh pokoknya. Ya. Tapi ingat, kata Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Landasannya karena imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu belum cukup.
Allah berikan janji yang berikutnya, walan najziyannahum, dan pasti kami berikan balasan pada mereka, ya, berikan balasan pada mereka ajrahum, sebagai upah dan ganjaran mereka dalam beramal saleh yang berlandaskan keimanan. Balasannya kata Allah, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik, lebih sempurna dari apa yang mereka kerjakan dan berbuat di kehidupan dunia tersebut, dari amal saleh yang berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasan ini dalam kaidah keagamaan, balasan sebuah pekerjaan itu, konsep dalam beragama lebih indah dari konsep matematika. Kalau konsep kaidah matematika, ilmu pasti 1 tambah 1 2. Namun ilmu pasti dalam urusan agama, urusan Quran, urusan syariat, kaidahnya 1 tambah 1 11. 1 tambah 1 11. 11 ini kenapa? Bukan 1 tambah 1 10, bukan. Karena kalau 1 tambah 1 10, image-nya yang modalnya hilang. Modal apa? Amal soleh. Tapi tidak. Amal soleh yang kita keluarkan modalnya tetap ada 1. Balasannya 10. Maka 1 tambah 1 11. Dalam urusan amal soleh, amal baik. Sebaliknya, indahnya Islam ini, kalau orang berbuat hal yang buruk, 1 keburukan hanya mendapat balasan 1 saja, tidak dilipat gandakan. Lain halnya dengan urusan amal soleh. 1 ditambah 1 sama dengan 11. Masya Allah. Nah, ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beriman sama dengan kehidupan yang berkualitas. Dengan iman, kehidupan yang bahagia. Dengan iman, kehidupan yang sejahtera, yang tentram, sentosa, kemahrifah loh jinawi. Berikutnya ada satu ayat lagi dari Quran, atau 2 ayat dari Quran, surah An-Nur dan surah Al-Lail, setelah jeda berikut ini insyaallah taala. Baik, iman. Baik Ustaz, kita jeda kembali ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menyimak pemaparan yang telah beliau sampaikan. Tetaplah bersama kami masih dalam program Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Kita kembali akan mendengarkan pemaparan yang telah beliau sampaikan. Ada 2 ayat lagi ikhwan dan akhwat untuk melengkapi tausiah kita di siang hari ini. Baik, ikhwan dan akhwat, mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat, radio Silaturahim dan Hasil TV di mana saja berada. Quran surah An-Nur dan Quran surah Al-Lail sebagai penutup tausiah siang hari ini akan kita renungkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ini janji Allah baru di kehidupan dunia ya. Baru kehidupan dunia. Sebelum kita masuk pada Quran surah An-Nur, teringat saya ada ayat dalam Quran surah Thaha sebagai pembuka. Memang ayat ini diarahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Namun tentunya karena Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan linnas, maka ayat ini pun berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allah berfirman kepada Rasulnya, Bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya, wahai Rasulku Muhammad. Sebagian ahli tafsir mengatakan Thaha salah satu nama dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi. Wahai Thaha, kekasihku. Wahai Muhammad, Rasulku.
ma anzalna 'alaikal Qur'an. Sungguh tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, supaya kau binasa, supaya kau terbeban, supaya kau mendapatkan kesempitan. Tidak. Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu untuk memberikan kenyamanan, kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan tentang Al-Quran atau tentang panduan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Sekalipun saat itu sebutan Al-Quran belum dikenal oleh beliau. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Taha, ada ayat yang serupa. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Wahai Adam, dan ini berlaku pesannya untuk anak turun Adam, kita semua. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apabila telah datang kepadamu dari sisiku, yaitu petunjuk dan arahan. Tentunya petunjuk dan arahan untuk kita sekarang kontekstual realnya adalah Al-Quran. Bila Quran telah datang padamu, maka kata Allah Ta'ala, Allah berikan pilihan. Yang mau menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan, dengar janji Allah. Faman tabi'a hudaya. Siapa di antara kalian yang mau berjalan, bermakmum di belakang panduanku? Al-Quran imam, kita makmum. Al-Quran pemimpin, kita rakyatnya. Al-Quran yang memberi arahan, kita mengikuti arahannya. Al-Quran guidance-nya, kita pengikut-pengikutnya. Apa kata Allah janjinya dalam Quran surah Al-Baqarah? Fala khaufun alaihim. Maka tidak lagi ada ketakutan atas mereka. Mereka tidak akan terkena rasa takut, dihilangkan rasa takut dari diri mereka. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak akan tertimpa rasa sedih. Allahu Akbar. Rasa takut, rasa sedih hilang bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti panduan serta arahan Al-Quran. Ayat serupa terdapat dalam Quran surah Taha. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa di antara kalian yang mau betul-betul sungguh-sungguh mengikuti panduanku dalam Al-Quran, panduanku yang sudah kurangkum dalam kitab suci, yaitu Al-Quran, fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat jalan, wala yashqa, dan tidak akan cilaka, binasa, yang ada malah akan merasakan kebahagiaan hidup. Namun sebaliknya kata Allah Ta'ala dilanjutkan ayat ini, waman a'rada an dzikri, siapa di antara kalian yang berpaling pergi, meninggalkan Al-Quran, menjauh dari panduan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh kata Allah, bahagian untuknya hanya satu. Apa itu di dunia? Ma'isyatan dhanka, kehidupan ma'isyah yang begitu sesak, membelenggu dirinya. Oke, secara materi mungkin berlimpah ruah, tapi tidak ada rasa tenang dalam dirinya. Gelisah selalu menghantuinya, takut ini, takut itu, tak ingin kena ini, tak ingin kena itu. Itu baru di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami bangkitkan orang tersebut di kehidupan akhiratnya dalam keadaan buta. Keadaan buta. Wal iyadzubillahi min dzalik. Lihat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasul, menjamin kehidupan senang, sentosa, sejahtera, aman, nyaman, dan bahagia. Allahu Akbar. Dalam Quran surah An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menggunakan kata janji. Wa'adallah, Allah memberi janji. Dan janji Allah itu pasti, bukan harapan kosong. Tidak seperti janji manusia terlebih para pejabat dan politikus. Kan begitu ya. Wa'adallahu alladzina amanu.
Allah tabaraka wa ta'ala memberikan janjinya kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Minkum, dari kalian, apa janjinya Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang beriman dan beramal saleh. Janjinya, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan mereka sebuah janji berupa dijadikan PLT Allah di atas permukaan bumi. Apa PLT? Pelaksana tugas Allah. Khalifatullah fil ard, yang mengelola bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah mengangkat khalifah-khalifahnya dari umat-umat terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkokoh agama dan ajaran agama mereka yang Allah ridai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan rasa takut yang ada dalam diri mereka kepada rasa aman. Ya'budunani, mereka akan nyaman beribadah kepada Allah. Wa la yusyrikuna bi syai'a, dan terjamin dari berlaku atau melakukan kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah, ingat, janji Allah. Dan janji Allah itu pasti karena Allah ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Namun sebaliknya, waman kafara, siapa orang yang ingkar, menutup diri dari Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu faulaika humul fasikun, mereka itulah sejatinya orang-orang yang fasik. Jadi pada ayat An-Nur ini Allah memberikan janji, yang pertama istikhlaf, yang kedua at-tamkin wal istiqrar untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Penutup Quran surah Al-Lail. Lihat janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu akbar. Adapun orang-orang yang mau memberi dan pemberiannya dalam aplikasi ketakwaan pada Allah, dia bertakwa kepada Allah melalui pemberian, wasaddaqa bil husna, dan ia membenarkan kehidupan atau balasan yang sempurna, bahkan surga, Allah janjikan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan untuknya kemudahan yang banyak. Allahu akbar. Quran surat Al-Lail ayat 5 dan 7. Inilah ayat-ayat suci Al-Quran yang memberitahukan kepada kita kabar gembira bagi orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Adapun opini yang berkembang bahwa keimanan selalu dibarengi dengan kesulitan, beban berat hidup, dan bermacam hal yang buruk, itu merupakan opini dari bisikan-bisikan syaitan agar kita tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang syaitan itu selalu apa? Yuhi ba'duhum ba'da. Syaitan itu selalu membisiki, memberikan bisikan, wahyu-wahyu kepada orang-orang yang mengikuti ajaran syaitan, meninggalkan iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Kang Abi Agus, tausiah siang hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, pekan depan aja kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Baik, jadi enggak ada pertanyaan, Ustaz? Masih ada waktu? Masih ada waktu, Ustaz. Pertanyaan Ustaz ya beberapa. Oh gitu ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Satu aja Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fawaz Abi Zawiyah, penjelasan yang sangat jernih dan penuh hikmah. Selanjutnya seperti biasa kita buka ruang dialog melalui pertanyaan dari pendengar, dan sudah ada beberapa yang masuk Pak Ustadz. Kita akan sampaikan terlebih dahulu dari Bapak Sahrul di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang sedang mengalami banyak kegagalan, apakah itu berarti imannya lemah? Apa tanda-tanda bahwa imannya masih kuat meski hidup sedang sulit? Masya Allah, tabarakallah. Kesulitan
yang dirasakan oleh sebagian hamba yang beriman, itu indahnya. Ada sebuah ungkapan begini, Kang Abi Agus, ungkapan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Sungguh aku ini terpesona dan begitu kagum dengan urusan orang-orang yang beriman ini. Kata Rasulullah nih dalam sebuah ungkapan hadis. In asabathu, ya, ketika dia tertimpa satu hal yang tidak mengenakan, fasabar, lalu dia sabar, fakana khairan lahu. Itu kebaikan untuknya. Ketika tadi dirasakan tuh ya, ya, hal-hal yang pahit, dan dia bersabar, berangkat dari keimanan pada Allah bahwa tidaklah berlaku satu hal kejadian di tengah kehidupan kita, manis maupun pahit, kecuali itu kehendak Allah dan atas izin Allah. Nah ini namanya iman nih. Dia sadar, oh iya, ini pahit benar nih ujian hidup nih, ya. Nah tapi karena dia memiliki iman dan keimanan pada Allah dengan apa? Dengan memahami bahwa tidak ada satu hal kejadian yang berlaku di kehidupan dunia. Jangankan kehidupan kita nih, ya, kejadian yang telah berlaku pada kita. Dedaunan aja nih yang gugur, angin yang bertiup, tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak dan izin Allah. Maka ketika tertimpa hal yang pahit dalam hidup, dia sadar, inilah iman, bahwa ini adalah ketetapan Allah. Fasabar, kemudian dia sabar, fakana khairun lahu, itu kebaikan dan ganjaran untuknya. Sebagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan, fasyakar, lalu dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu pun kebaikan untuknya. Maka Bapak Sahrul yang ada di Cilengsi, jangan khawatir. Itulah indahnya orang beriman. Masya Allah. Kalau bahasa Al-Quran, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tidak ada nikmat yang lebih agung ketimbang nikmat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Ada Ibu Rina di Depok, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya tetap merasa nyaman dan tenang ketika hati sedang capek menghadapi masalah keluarga? Kadang rasanya iman naik turun. Mohon nasihatnya Ustadz. Na'am barakallahu fikum. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ketika bertanya tadi pertanyaannya, bagaimana bisa merasakan rasa nyaman ketika menghadapi urusan keluarga yang begitu membebankan? Tadi, ya, gunakan kaidah tadi, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, sikapi dengan keimanan, minimal dengan apa? Ambil air wudu, kemudian berwudu dan salatlah karena Allah 2 rakaat, maka dijamin Allah akan berikan rasa nyaman sekalipun di hadapan ujian. Barakallahu fikum. Ibu Nining di Bogor, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan antara musibah yang menjadi ujian untuk meningkatkan iman dengan musibah yang muncul karena kelalaian kita sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana membedakannya? Maka cara membedakannya dengan muhasabah. Kita lihat keseharian kita ini dari mulai pagi hingga petang, kemarin mundur beberapa hari ke belakang. Apa yang kita perbuat? Bila kita merasakan bahwa tidak ada keteledoran yang kita lakukan, oh saya menjaga sholat, saya selalu membaca Al-Quran, lisan saya pun terjaga, perilaku saya baik, maka ini merupakan ujian yang hakikatnya untuk menghapus kesalahan dan dosa, ya, untuk menambahkan nilai kebaikan maksudnya. Nah, bila kita evaluasi, ya, lalu kita rasakan, oh rupanya ada kesalahan yang saya lakukan. Nah, maka inilah musibah yang harapannya saat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menerima ujian ini, itulah penghapus bagi dosa-dosanya. Kalau yang tadi maaf, untuk mengangkat derajat, menambah kebaikannya. Jadi penting evaluasi ini. Muhasabah itu paling tidak kita lakukan sebelum tidur, minimal. Malam hari sebelum tidur, sudah baca doa semua, dan usahakan tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, punya air wudu. Sebelum itu jangan sibukkan nonton buka gawai, ya. Kita malam hari merenung sejenak. Hari ini coba kita evaluasi. Mulai bangun tidur tadi pagi sampai sekarang mau tidur, apa yang kita perbuat?
Nah, kalau ada kebaikan, kita minta angkat tangan pada Allah Ta'ala, semoga Allah berkenan menerima. Dan bila ada ketedoran, minta malam hari tidur, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Dan pastikan, jangan tidur di malam hari kalau masih ada rasa, ngedumel, rasa dongkol dalam hati kita kepada seseorang. Halalkan dan maafkan. Maka itu tidur kita akan bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jawabannya dapat difaham. Terakhir Ustaz, Ibu Masya Allah. Laila di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa yang bisa dibaca agar hati lebih tenang dan nyaman, terutama ketika sedang menghadapi kecemasan atau rasa takut? Masya Allah. Di antara doa dalam Al-Quran yang patut kita baca saat menghadapi ujian, ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian doa watsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu di antara doa-doa yang dapat dibaca saat menghadapi bermacam permasalahan hidup di dunia. Nah, tentunya istighfar juga kunci keberkahan, ya, ketenangan. Istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad, ya, dan biasakan hidup dalam kondisi daimul wudu. Nah, mudah-mudahan itu semua menjadi solusi untuk menjalani ujian di kehidupan dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Alamin. Baik, ikhwan dan akhwat, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya, pastikan bahwa opini yang berkembang tentang beriman itu kesulitan adalah opini yang salah. Namun pahami, yakini bahwa beriman sama dengan aman. Beriman pasti nyaman. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau ringkasannya silakan tulis surah-surah yang menjadi bahan renungan kita siang hari ini. Quran surah An-Nisa ayat 147, Quran surah Al-An'am ayat 82, Quran surah Al-A'raf ayat 96, Quran surah An-Nahl ayat 97, Quran surah An-Nur ayat 55, dan Quran surah Al-Lail ayat 5 dan 7. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwan akhwat, iman itu menenteramkan, iman itu menguatkan, dan iman itu membuat kita mampu melangkah meski hidup terasa berat. Karena itu, mari kita jaga iman kita dengan ilmu, dengan ibadah yang konsisten, dengan menjauhi dosa, dan dengan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah masih menjadi sandaran utama, insya Allah hati kita akan selalu menemukan jalannya untuk merasa aman dan nyaman. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah atas ilmu dan nasihatnya, dan terima kasih pula kepada para pendengar yang sudah menyimak serta mengirimkan pertanyaan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di program berikutnya. Saya Biagus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.